Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'idih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ahibbat, Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kaji kita tafsir surat Al-A'raf yang terakhir kita sampai kepada ayat yang ke-143 tentang ru'yatullah di dunia. Di mana dalam kajian yang lalu kita sampai kepada pemahaman bahwa ru'yatullah di dunia mamnu'ah wa fil akhirati masru'ah. Bahwa melihat Allah dalam kehidupan dunia saat ini adalah sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat, dan nanti waktu di akhirat adalah sesuatu yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 143 kemarin yang kita lihat, itu pengertiannya supaya lebih jelas buat kita semua. Jadi ketika Allah mengatakan di dalam kalimatnya supaya Nabi Musa alaihissalam melihat kepada gunung, ketika di situ Allah katakan kepada Nabi Musa bahwa innaka lam taron. Pertama Allah katakan lam taron, qala lam taron. Wahai Musa, engkau tidak akan mungkin melihat aku. Walakin unzur ila jabal, tapi coba lihat kepada gunung itu, bukit itu. Jadi di depan Nabi Musa ada sebuah bukit besar yang tentu dengan dibandingkan dengan dirinya adalah sosok yang lemah secara fisik, itu begitu kokoh dan kuat. Falam matallahu, jadi falam majalla rabbuhu, jadi itu dikatakan ya, lihat ke sana, ya, unzur ilal jabal, lihat kepada gunung, fa in istaqarra makanahu, maka ketika gunung itu tetap kokoh berdiri di tempat yang tidak hancur, ya, tidak bergerak, pasal fataron, maka engkau pasti akan bisa melihatku. Jadi maksudnya kalau gunung itu melihat Allah tidak hancur, maka Nabi Musa pun akan bisa melihat Allah. Itu kata Allah di situ seperti itu. Maka bunyi ayatnya falam matajalla rabbuhu, ketika Allah mulai menampakkan dirinya sedikit kepada gunung. Jadi Allah menampakkan dirinya bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung. Ya, gunung tidak bisa melihat Allah itu sendiri, artinya gunung itu langsung hancur berkeping, ya, ketika nampak sebagian dari apa yang Allah berikan tentang dirinya. Jadi kata-kata tajalla di sini itu dalam tafsir dikatakan Allah menampakkan dirinya sebagian kecil saja, jadi sedikit cahayanya ditampakkan, tapi bukan berarti dirinya ditampakkan, karena pengertian dirinya ditampakkan itu para mufasir banyak meninggalkan kajian tentang tajalla ini, masalah tajalli ini, karena kajiannya lebih banyak ayat-ayat yang bersifat Israiliyat. Jadi sampai hanya kepada kesimpulan, ya, bahwa kanat ru'yah mustahilah, lakana fi jawab lahu hijrun wa iglab, bahwa melihat Allah dalam kesempatan hidup saat ini adalah sesuatu yang mustahil. Dan mengkaji lebih dalam menjawab persoalan melihat Allah ini, itu bisa menjebak kita kepada perbuatan dusta, perbuatan jelek, perbuatan durhaka. Itu yang jangan kita lakukan. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, kama qala ta'ala Nuh alaihissalam, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Wahai Nabi Nuh, jangan kau tanyakan kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Waktu itu Nabi Nuh sempat mengatakan bahwa anaknya yang di atas bukit itu, ya, itu adalah anaknya, keluarganya. Maka dia ingin supaya anak itu selamat. Maka kata Allah, innahu laisa min ahli. Engkau tidak tahu dengan pasti bahwa sesungguhnya yang engkau sebut anakmu, yang engkau sebut keluargamu itu, di mata Allah dia bukan keluargamu yang sejati, bukan keluargamu yang sebenarnya. Itu nanti akan Nabi tahu urusannya sampai ke akhirat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang kadang-kadang kita sebagai seorang hamba
di luar kemampuan kita, cukup mengimani Allah Subhanahu wa taala secara gaib, ya. Itulah yang dijadikan pokok keimanan dasar kita sebagai manusia bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, iman kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang bisa mempercayai hal-hal yang gaib dan memang di luar kemampuan indera mereka, indera penglihatan, indera perabaan, indera penciuman, yang tidak bisa kita hadirkan Tuhan dalam bentuk sesuatu yang bersifat person, ya, dalam kehidupan kita ini. Hanya sifatnya buat kita adalah cukup mengimani bagaimana yang dikatakan di dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 pada ayat yang ke-12, Allah istimewakan kita yang mengimani Allah secara gaib ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang sangat takut kepada Allah, betul-betul dia mengagungkan Allah jadinya, betul-betul dia memposisikan Allah sebagai zat yang maha suci, maha besar, maha agung. Jika dia sujud, tersungkur, ya, melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang hamba, semua itu dilakukan meskipun Allah tidak nampak pada diri mereka. Maka jaminannya adalah bagi mereka adalah punya dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ru'yah lughafil baniyatil basyariyah. Lebih lanjut para mufassir sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tidak mampunya manusia melihat Allah dalam kehidupan dirinya sekarang ini itu menunjukkan kelemahan, ya, kita sebagai manusia. Jadi kelemahan kita secara biologis, secara fisik sebagai manusia. Fahadal man'u min ru'yatillahi innama huwa fid dunya. Larangan melihat Allah itu disimpulkan oleh para ulama itu hanya ketika hidup di dunia ini saja. Lidha fil baniyatil basyariyah andalika. Karena kelemahan kita secara biologis, secara fisik, secara jasadiah dari anak manusia ini dalam berusaha untuk melihat hal semacam itu. Qala Mujahid, Imam Mujahid salah seorang mufassir yang golong mufassir salaf, ya, mufassir yang dalam para tabi'in, beliau mengatakan inna Allaha qala li Musa hina talaba li ru'yatihi lan tarani. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, saat Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihatnya, Allah sudah mengatakan lan tarani, sekali-kali engkau tidak bisa melihatku. Ya, itu maknanya adalah li'annaka la tutiqu dzalika. Bahwa engkau memang tidak akan punya kemampuan melakukan itu. Walakin saat tajalla lil jabal, akan tapi aku coba, kata Allah. Karena kau penasaran, pengen tahu benar, ya, maka aku coba menampakkan sebahagian diriku di hadapan gunung. Gunung yang kokoh kuat, seandainya dia tetap berdiri, tidak ada apa-apa, maka berarti engkau pun ada kemungkinan bisa melihatku. Tapi yang ternyata kejadian adalah tidak demikian. Allah katakan amkana laka antaroni. Memungkinkan kau akan melihatku kalau kau lihat gunung itu tidak bergerak, tidak hancur. Ya. Wa illam yutaq wa illam yutaqul jabal. Tapi ternyata gunung pun tidak sanggup. Fa ahra alla tutiqa anta. Gunung sekuat itu, sekokoh itu nggak sanggup, bahkan hancur menjadi rata saat itu sampai ke bawah bagian atasnya luluh lantah menjadi debu. Bagaimana mungkin engkau wahai Musa sebagai manusia yang kekuatannya hanya berdiri digoyang angin saja sudah bisa goyang angin, ya katakan kayak kemarin badai tidak, badai macam-macam angin kita sudah bisa jatuh. Nah ini gunung itu fungsinya justru untuk menjadi pasak dari angin yang kuat di udara ini supaya tidak membuat manusia terbang, kan begitu posisi fungsi gunung sebenarnya. Seandainya gunung tidak ada, kita mungkin manusia ini bisa berterbangan terus, akan kena badai-badai besar terus. Nah, gununglah fungsinya sebagai pasak menghalangi badai-badai besar itu semua. Nah, sang penghalang sebagai sang gunung sebagai penghalang dari badai besar itu kepada manusia, ternyata pun tidak sanggup ya, ketika dirinya diperlihatkan Allah kepadanya. Wa ala qauli Mujahid faqad ja'ala Allahu al-jabal misalan li Musa. Maka Imam Mujahid mengatakan sesungguhnya arah untuk melihat gunung itu
disebut ini adalah contoh kepada Nabi Musa. Musa yang kecil yang ngaku memang dirinya paling hebat secara manusiawi, memang dia paling hebat, paling kokoh, paling kekar badannya. Kalau berkelahi dia orang yang kuat. Ya. Tapi dibanding gunung nggak ada apa-apanya dia. Itu hal yang demikian. Ya. Walam yaj'ali ru'yatu mustahilah alal itlaq. Maka menjadi yakinlah Nabi Musa bahwa sangat mustahil untuk melihat Allah dalam kehidupan di dunia ini. Waqad ja'a fil khabar anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatal mi'raj bi aini ra's. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat Allah pada waktu beliau mi'raj. Ya, Isra perjalanan malam, Mi'raj perjalanan beliau naik dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi, ya langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya. Nah, wa fi dzalika dalilun ala afdhaliyatihi ala Musa. Makanya sebagian mufassir atau sebagian ulama ya, itu beranggapan di sinilah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa kanat ru'yatan fi alam ghairu hadzal alam. Tapi jangan dikira berarti Nabi Muhammad dengan mudahnya bisa melihat Allah di dunia. Tidak. Nabi Muhammad diizinkan Allah melihat dan berkomunikasi dengan Allah langsung di Sidratul Muntaha itu di alam yang lain. Bukan alam dunia kita ini. Alam yang berbeda. Kalau sudah sampai langit ketujuh, ya, bukan sekedar bulan yang kita masih anggap itu adalah alam dunia ini, karena bahagian yang tidak jauh daripada planet bumi kita ini. Ya. Tapi langit yang ketujuh itu sudah merupakan alam yang lain. Karena kanat fil mala'il a'la. Karena langit yang ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktunya itu bisa melihat dan berkomunikasi dengan Allah, itu adalah tempat mala'il a'la, tempat yang sangat tertinggi, tempat orang-orang yang dimuliakan Allah, tempat orang-orang yang memang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyatani baina man ittakhadahu Allahu li nafsihi habiban. Sungguh dalam hal ini ada perbedaan yang harus kita lihat, ya, antara sosok manusia yaitu Nabi Musa alaihissalam yang mencoba meminta kepada Allah, melihat Allah itu karena untuk memenuhi keinginan dirinya, pemenuhan terhadap penasaran dirinya, pemenuhan terhadap kerinduan yang ingin berjumpa dengan Allah, melihat langsung, ya. Wa qarrabahu ilaihi bi lutfihi taqriban, yang tentu berusaha dilakukan dengan cara dia merendah di hadapan Allah. Maka kita kalau beribadah selalu merendah supaya Allah sayang dengan kita. Nabi Musa pun merendah di hadapan Allah supaya Allah bersedia untuk menunjukkan dirinya di hadapan Nabi Musa. Halnya berbeda dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad, yaitu baina man duriba lahul hijab, sosok yang memang Allah telah singkapkan hijab dari beliau. Wa kharra sa'iqan min jalali rabbil arbab. Yang akhirnya Nabi Musa itu tersungkur, ya, sebagai bentuk ketidakmampuan dia untuk melihat Allah. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad ada perbedaan di situ. Perbedaannya adalah Nabi Musa berusaha dengan kemampuan dirinya, dengan ibadah yang dia lakukan, ingin lebih dekat kepada Allah. Dia melakukan itu artinya aktivitasnya dari dirinya, bukan dari sisi Allahnya. Maka ternyata itu tidak mampu dia lakukan. Sedangkan Nabi Muhammad diundang, diajak, dinaikkan ke langit. Jadi Nabi Muhammad itu yang didekatkan kepada Allah. Beda dengan Nabi Musa yang mendekat mau kepada Allah. Nah, itu tidak sanggup dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita akan sampai kepada kajian ayat berikutnya, yaitu tentang nuzul Taurat fiha al-halal wal haram. Yaitu tentang bagaimana Allah mulai membuat syariat kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab yang nantinya disebut Luh, ya, atau kitab Taurat, ya, atau Al-Wah, itu kita akan lihat di sana. Ini dimulai daripada ayat yang ke-144. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minas syakirin. Wahai Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku telah memilih engkau. Nabi Musa pun sosok yang terpilih juga, ya. Dibandingkan manusia yang lain, engkaulah manusia yang terpilih
untuk membawa risalahku ini, membawa kalamku ini, ya, Taurat ini, maka ambillah semua apa yang telah aku datangkan kepadamu. Pegang kuat, pegang teguh, amalkan, ya, pahami isinya dan amalkan. Kemudian wakum minasyakirin, dan jadilah hamba-hambaku yang bersyukur kata Allah. Jadi tujuan Allah menurunkan syariat justru adalah untuk membuat keadaan hamba-hambanya semakin bersyukur kepada Allah. Itu pula kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah turunkan Al-Quran kepada kita semua dalam rangka untuk membuat kita nantinya akan bisa lebih bersyukur kepada Allah. Bagaimana tidak? Dengan Allah turunkan Al-Quran, kita jadi bisa membacanya, memahaminya, Allah bisa menjadi guidance, ya. Katakanlah sebagian fungsi Quran seolah-olah itu seperti GPS kalau setiap zaman sekarang, GPS ya. Tapi Al-Quran bukan GPS biasa. Kalau GPS hanya sekedar menunjuk rambu-rambu jalan yang kita perlukan dalam konteks rambu-rambu jalan yang bersifat fisik semata. Sedangkan Al-Quran lebih dari itu. Dia juga merupakan hidayah dari sesuatu yang dari Allah yang sifatnya juga kalau masuk ke dalam hati manusia, hidayah itu, maka akan menjadi sebab manusia menjadi lebih mudah mengamalkan amalan-amalan ketaatannya kepada Allah. Itu hidayah dalam arti hidayah Quran bukan yang bersifat ad-dilalah semata. Ya, Al-Quran itu pada saat yang berfungsi sebagai hidayah ad-dilalah, petunjuk yang memberikan arahan jalan, rambu-rambu jalan, untuk menuntut kita what to do, what not to do, apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak boleh kita perbuat dalam hidup ini. Tapi di sisi lain, Al-Quran juga merupakan hidayah yang bersifat al-i'anah, yaitu pertolongan Allah yang membuat kita begitu kita mencoba mengamalkan agama ini sedikit, akan ada kemudahan berikutnya. Akan kita banyak lagi berbuat baik, beramal soleh lagi, bertambah lagi, akan bertambah lagi kemudahan-kemudahan. Seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sampai saat ini. Semakin kita rajin menjaga 5 waktu dengan baik, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Semakin kita berusaha mengamalkan amalan yang sunnah, kita dimudahkan oleh Allah untuk misalnya bangun malam. Dimudahkan oleh Allah untuk bisa tahan lebih sering untuk melakukan ibadah puasa. Ini adalah kemudahan. Yang awalnya kita bangun malam sebagai beban, yang awalnya kita berpuasa sebagai beban, yang tidak mudah kita lakukan, lama-kelamaan akan menjadi mudah. Inilah Quran juga hidayah al-i'anah. Nah, sedangkan dalam konteks peristiwa Nabi Musa alaihissalam ini, ya Allah memberi petunjuk yang kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk membuat beliau paham tentang apa yang diperbuat dalam kehidupan di zaman beliau saat itu. Allah katakan di ayat yang ke-145-nya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in. Dan kami telah tetapkan untuknya, Nabi Musa maksudnya, apa yang ada di dalam al-wah, yaitu dalam kitab-kitab lembaran-lembaran itu, segala sesuatu yang bersifat mau'izah, pembelajaran, ya, atau pelajaran-pelajaran, wa tafsilan, dan penjelasan. Jadi lebih rinci lagi juga ada di kulli syai'in, untuk hal-hal yang diperlukan oleh Nabi Musa untuk kehidupannya saat itu. Fakhudha biquwwah. Maka Nabi Musa dikatakan oleh Allah, pegang teguh Taurat ini, pegang teguh lauh ini. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkan kaummu untuk nanti juga mengambil apa yang Allah turunkan dalam kitab Taurat ini. Ambil yang terbaik, ambil yang menjadi petunjuk-petunjuk yang akan membuat mereka bisa menjalankan ibadah ini dengan lebih baik nanti ke depan, dan hidup ini lebih baik. Sa'urikum darul fasiqin, dan nanti akan aku tunjukkan orang-orang yang tempatnya, kampungnya orang-orang fasik. Jadi nanti Allah janji kepada Nabi Musa akan mempertunjukkan kepada beliau sebuah tempat orang-orang yang fasik. Ini contoh orang-orang yang menolak kitab Allah, yaitu kitab Taurat. Ya. Nah, kita akan sampai kepada kajian tafsir ini. Saya baca tafsirnya. La tazalu suratul karimah tatahaddatsu fi ayatihal bayyinat Al-Qisati Musa al-Kalim ma'aqawmihi min Bani Israel. Ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Araf ini masih tetap membicarakan hal-hal yang terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang bisa berbicara dengan Allah. Ya, beliau mengajak kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Faqad afadat hadhihi suratu fi dzikril ahdath allati waqa'at li Musa alaihissalam. Memang demikianlah
ayat ini akan lebih banyak masih bercerita tentang kejadian demi kejadian yang dialami oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ma'abani Israel, yaitu kaumnya Bani Israel ini. Karena mudah libayani man tawat alaihi nufusuha ulai aqwa min juhudin wa isyanin wa baghin wa ijramin. Fama kasafin ni'am. Kita akan melihat nanti bagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu, yaitu kaum Bani Israel, ya, yang ternyata sudah tertanam dalam diri mereka pengaruh-pengaruh kehidupan masa lalu mereka, endapan-endapan kehidupan jahiliyah yang dahulu mereka sebagai kaum yang terjajah, kaum yang tidak punya kemandirian, kaum yang belum merdeka, dan akhirnya memunculkan sikap-sikap ya, membuat mereka tidak mudah untuk diajak kebaikan, tidak mudah untuk diajak kepada amalan ketaatan. Bahkan sebaliknya mereka mudah untuk menolak, mudah untuk berbuat maksiat, mudah untuk berbuat yang melampaui batas, mudah untuk berbuat kesalahan dan dosa. Fama akasati ni'am, meskipun banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kaum Bani Israel. Wa turadiful minan al-azima allati khassahumullahu biha duna sa'iril khalqi. Bahkan ada beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel yang sifatnya spesifik, khusus untuk mereka. Yang tidak ada kenikmatan itu Allah berikan kepada kaum yang lain. Qabaluha bil istikbari wal inad. Namun sayangnya mereka menerimanya, menyikapinya semua nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka itu dengan sikap sombong, dengan kedurhakaan, ya, penolakan-penolakan, safahan, ya, minhum wa jahlan, ya, dan juga penolakan karena sebab kejahilan, karena sebab kebodohan mereka. Wal ayatul karimah tatahaddath an ikramillahi li bani Israil bi inzali Taurat. Padahal ayat-ayat yang kita kaji ini adalah ayat-ayat yang isinya justru berbicara tentang bagaimana Allah memuliakan mereka, kaum Bani Israel ini dengan turunnya kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini turun untuk memuliakan kehidupan mereka. Bagaimana tadi saya sampaikan buat kita, umat Nabi Muhammad Allah turunkan Al-Quran untuk memuliakan hidup kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Fiha kullu ma yahtajuna ilaihi minal mawaqif wal irsyadat al-ilahiyah. Di dalam kitab Taurat yang akan Allah turunkan kepada mereka itu, yang tujuannya untuk memuliakan kehidupan mereka, membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik dunia dan akhirat, ya, terdapat hal-hal yang mereka perlukan dari pembelajaran kehidupan ini. Ada dalam kitab Taurat itu. Wal irsyadat al-ilahiyah. Bagaimana petunjuk-petunjuk langit, petunjuk Allah itu menunjukkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Sebagai manusia punya keterbatasan penglihatan, keterbatasan penglihatan secara fisik, itu mengakibatkan keterbatasan juga pemikiran, ya, dalam alam pikiran atau daya nalar mereka untuk memahami sesuatu lebih jauh. Ya. Matanya saja tidak bisa melihat kecuali dibantu oleh nur atau cahaya. Ya. Karena mata itu sebetulnya melihat sesuatu itu tidak nampak. Tapi dengan nur Allah kasih kemampuan mata itu jadi melihat sesuatu. Tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi dengan nur manusia bisa melihat sesuatu. Kemudian wal ahkam asy-syar'iyyah. Di dalam kitab Taurat juga nanti isinya adalah kitab masalah-masalah syariat. Al-mufassilah fil harami wal haram, yang diuraikan tentang perkara-perkara yang dibolehkan, yang halal, dan perkara-perkara yang diharamkan. Ada dalam kitab Taurat tersebut. Wa mauqifuhum min hadzal kitab al-muqaddas. Dan akhirnya kita akan tahu nanti bagaimana sikap mereka dalam merespon kitab Taurat yang Allah berikan kepada mereka ini. Allazi nuzila li sa'adatihim, yang sebenarnya turunnya kitab Taurat untuk membuat mereka menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia terus dan mendapat kenikmatan terus. Namun sayangnya maja'aluhu wara'ahum zihriyan. Mereka menjadikan Al-Quran di belakang mereka, tidak dijadikan sebagai imam mereka, sebagai petunjuk mereka. Mereka abai, mereka tidak peduli, mereka membelakangi nilai-nilai kitab Taurat mereka. Wahtaru tariqal ghayyi ala tariqal huda wa rasyad. Mereka justru memilih jalan yang menyimpang, jalan yang bengkok dibandingkan jalan yang lurus, jalan petunjuk Allah ini. Itulah yang diterangkan di dalam surat Al-A'raf ini pada ayat 145. Ketika Allah mengatakan,
Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Nah, di sini seolah-olah ya pengertiannya menurut para mufassir, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi ghairil haqq. Nanti akan aku perlihatkan kepada engkau wahai Musa, bahkan kepada kalian semua kaum Bani Israel, bagaimana orang-orang yang sombong dalam mensikapi petunjuk Allah ini kehidupannya. Orang-orang fasik, saya akan perlihatkan kepada kalian. Aku akan perlihatkan kepada kalian, kata Allah. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Namun sayangnya kaum Bani Israel itulah. Walaupun akhirnya nanti mereka melihat ada suatu kaum yang fasik, menolak Al-Quran, menolak kalau dalam itu menolak kitab Taurat, menolak kebenaran, yang maksudnya. Tapi tetap walaupun mereka melihat kebenaran yang datang, apa yang dibawa Musa, tetap mereka tidak beriman. Wa in yarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Ketika mereka melihat jalan yang benar, jalan yang lurus, tetap mereka nggak ambil jalan itu. Wa in yarau sabila ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang bengkok, jalan yang menyimpang, jalan itu mereka ambil, ya. Karena mereka melihat tujuan yang sifatnya, kalau bahasa sekarang itu yang dekat, yang mudah, ya. Sedangkan tujuan yang membahagiakan itu sifatnya adalah di dalamnya ada ujian, ada cobaan-cobaan, yang perjalanan memang sedikit agak panjang, ya. Tapi yang terjadi buat mereka lebih memilih jalan yang bengkok, jalan yang tidak benar itu, sabilal ghayyi, ya, karena melihat jalan itu lebih dekat memberikan mereka kepada tujuan mereka. Dan itu tujuan sekedar sesuatu yang bersifat penguasa terhadap hawa nafsu. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kata Allah, demikian sikapnya kaum Bani Israel. Allah tunjukkan kepada kebenaran, mereka menolak kebenaran itu. Allah tunjukkan pada mereka kesesatan, malah kesesatan itu yang mereka pilih, jalan bengkok itu yang mereka ambil. Itu karena sebab mereka sudah terbiasa selama hidup mereka sebelum Nabi Musa ini mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Maksudnya dalam kehidupan keseharian mereka sudah punya mental perbuatan, mental korupsi sudah ada, mental malasnya sudah ada, mental sifat-sifat jeleknya itu sudah ada, ya, utang bohongnya, tidak jujurnya. Itu. Jadi begitu datang Nabi Musa, itu tidak dengan mudah perubahan itu terjadi. Itu yang terjadi pada sebuah bangsa yang terjajah. Kan kaum Bani Israil ini sebelumnya terjajah ratusan tahun, ada yang bilang sampai 300-an, ya, ada yang bilang sampai 800-an tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam Allah utus ini. Lalu kemudian di ayat 147-nya Allah katakan, walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Orang-orang yang mendustakan ayat kami ini, yang mendustakan kitab Taurat ini, dan tidak percaya bahwa mereka akan bertemu nanti dengan hari kiamat, pasti ada pada hari kiamat, habitat a'maluhum, Allah katakan menjadi sia-sia, menjadi terhapus semua amal yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka di dunia ini. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Padahal mereka tidak dibalas kecuali sekedar apa yang mereka perbuat. Jika perbuatan baik mereka pasti akan ada balasan yang lebih, karena perbuatan jahat mereka Allah tidak balas kecuali sekedar perbuatan jahat mereka sendiri. Kemudian pada ayat yang berikutnya 148 nanti kita akan sampai pada keterangan tentang bagaimana ibadahnya kaum Bani Israel, ya, terhadap Ijl. Ijl itu anak sapi. Tumatam di surat itu taliquna ala makana min Bani Israel min fasadin wa ijramin. Kemudian sampailah kita kepada ayat yang menerangkan kepada kita tentang kehidupan kaum Bani Israel, bagaimana mereka rusak, bagaimana mereka berbuat kesalahan, berbuat jahat, wa kufrin, wa udwanin, perbuatan penolakan, kekufuran, dan perbuatan permusuhan, di perbuatan senang hidupnya pecah belah, senang bercerai-berai. Faqad ittakhadhu lahum ilahan sana'uhu bi aydihim minal kulli. Ya. Mereka justru nantinya akan menjadikan, ya, untuk mereka sendiri sesembahan lain. Jadi mereka buat satu Tuhan,
ilahan, sosok Tuhan yang satu, ya, jadi sosok Tuhan yang mereka bikin ini buat dari huli. Huli itu sisa-sisa dari perhiasan-perhiasan, ya, pernak-pernik yang sempat dibawa pada waktu mereka meninggalkan Mesir, ya, meninggalkan kerajaan apa namanya Firaun, waktu dikejar Firaun itu ada yang terbawa, ya, waktu mereka Firaun dan tentaranya tenggelam, mereka bisa cepat membawa perhiasan-perhiasan itu, wajah akhir, bahkan membawa permata-permata. Wasawwaruhu bisurati ijlin minal baqar. Lalu mereka membuat dari perhiasan dari permata tadi, mereka buat satu berhala yang bentuknya seperti seekor anak sapi. Jadi kecil, bukan sapi yang besar. Jadi seekor anak sapi, ya, mereka buat. Wan kabbu alaihi ya'budunahu min dunillah. Mereka sujud, ya, mereka merunduk. Jadi mereka runduk, ya, kalau dalam bahasa inkabu itu mereka turunkan lutut mereka, lalu mereka seperti melakukan sujud, merendahkan diri kepada patung yang mereka bikin sendiri. Fi ghaibati nabiyihim Musa alaihissalam. Ya, hal itu mereka lakukan pada saat Nabi Musa tidak hadir di hadapan mereka. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Munajat yang tadinya 30 hari akan menjadi 40 hari. Wal ajab, ini yang perlu kita garis bawahi, sungguh mengherankan sikapnya kaum Bani Israel ini. Min amriha ula'is sufaha, ya, perbuatan mereka yang tidak berdasar ini, yang menunjukkan mereka adalah orang-orang sufaha, bodoh yang sejati, orang bodoh yang berkali lipat istilahnya. Kaifa abadul ijla wa takhuduhu ilahan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyembah seekor anak sapi yang mereka bikin sendiri sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan. Jadi mereka bikin, maksud saya, mereka bikin anak sapi, ya, dari hasil perhiasan mereka, permata mereka yang dipanasin gitu, dibentuk, jadilah akhirnya seekor anak sapi. Bagaimana mungkin mereka bikin sendiri lalu mereka jadikan Tuhan? Ma'annahu laisa fihi say'un min sifatin ilahi. Padahal mereka tahu tidak ada sifat-sifat Allah pada makhluk yang mereka bikin itu, pada benda yang mereka bikin itu. Sifat-sifat ilahi itu seperti Al-Qadir, yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Anak sapi itu nggak punya. Patung anak sapi maksudnya itu nggak punya. Al-Khaliq, War-Razik, yang bisa mencipta, yang bisa memberi rezeki. Patung anak sapi itu nggak bisa melakukan itu. Fahuwa la yamliku qudratal kalam. Bahkan makhluk itu nggak punya kemampuan berbicara, nggak bisa ngomong. Wala qudrati hidayatihim ila sabilis sa'adah wan najah. Dan nggak mungkin lagi mengarahkan kaum Bani Israel kepada kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan, keselamatan. Itu tidak mungkin. Fakaifa yuttakhadu ilahan min dunillah. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan selain Allah? Walakin, tetapi idza arafna anna tabi'ata haula'il yahud huwa hubbul madiyah. Tetapi ya, kalau kita tahu dari awalnya memang tabiatnya, kelakuan dasarnya orang-orang Yahudi ini cinta kepada sesuatu yang bersifat materi, cinta kepada sesuatu yang bisa dilihat, ya, bisa dipegang, bisa terjamah, ya, madiyah, materi. Alladhi sayturu ala qulubihim wa asma'ihim, yang selama ini mendominasi, mengelilingi kemampuan mereka, hati mereka, pendengaran mereka dikuasai oleh itu. Zalal ajab, bisa hilang keheranan kita. Di awalnya mungkin kita heran kenapa seekor anak sapi yang dibuat sendiri dari perhiasan, dari permata, dibikin lalu dijadikan Tuhan. Nggak bisa ngomong, nggak bisa mencipta, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita lihat asalnya tabiat orang Yahudi yang dulu sebelum diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah sosok kaum yang selalu menilai sesuatu itu dari materi, ya. Kalau ada materi, nah itu berarti dia betul punya kekuatan, dianggap punya sesuatu, ya, maka dari situ kita tidak akan heran. Fahum unasun qadinta kasu ila darajatil hayawaniyah.
bahwa kaum Bani Israil itu hampir boleh dikatakan sebagai kaum atau manusia-manusia yang kalau melihat sesuatu yang dikagumi sedikit dalam bentuk materi, itu bisa membuat mereka kambuh penyakit kerendahan diri mereka sampai membuat mereka bisa ke derajat hewan. Min taqdisil mali wa ibadatid zahab. Ya, karena sebab mereka memuliakan harta, memuliakan emas, memuliakan perhiasan. Jadi kan dianggap itu kan ini bukan anak sapi biasa, ini anak sapi terbuat dari permata, dari emas. Pasti punya keistimewaan. Fanufusuhum wadi'atun muhina. Maka jiwa mereka sesungguhnya adalah jiwa yang sangat rendah, sangat hina ketika mereka menyikapi apa yang mereka buat dianggap sebagai Tuhan. Lam tasmu ilal ulia. Mereka nggak bisa sampai kepada derajat yang tinggi sebagai makhluk ini. Walam tatakhallas minal qadurat wal adaron wal adron. Mereka nggak bisa sampai kepada lepas dari kerendahan sesuatu yang kotor, yang najis, ya, kayak kotoran-kotoran begitu. Bisa mereka rendah serendah itu bahkan. Fala ajab an ya'budu ijlan minal baqar lahu kuat. Ya, maka kita nggak akan heran kalau melihat mereka akhirnya mengambil patung anak sapi yang mereka buat sendiri itu sebagai Tuhan. Karena mereka adalah makhluk yang bisa rendah derajatnya sampai kepada derajat hewan tadi. Padahal makhluk itu masih sekedar lahul kuat itu dia cuma bisa ada suara sedikit. Kita lihat bunyi ayatnya. Ayat 148. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwarun. Kaumnya Nabi Musa, sesudah Nabi Musa mengajak mereka pada kebaikan keselamatan tadi, ya, artinya menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Ternyata kaum Nabi Musa ini menjadikan huliyihim, harta perhiasan-perhiasan mereka itu yang mereka terbawa sebagai ijlan jasa dan laukuat, sebagai sosok patung anak sapi yang jasa dan berbentuk, ya, jadi berbentuk patung anak sapi. Laukuat ada suara, dianggap kayak bisa bersuara. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka perhatikan bahwa sebenarnya makhluk itu nggak bisa berbicara sama sekali dan tidak bisa menunjukkan mereka sesuatu. Attakhaduhu wa kanu zalimin. Ittakhaduhu wa kanu zalimin. Mereka tetap menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan mereka, dan itulah mereka orang yang zalim. Wal istifham fi qawlihi alam yarau. Kalimat tanya yang Allah buka dalam bentuk susunan kata di dalam ayat ini, alam yarau, yaitu artinya apakah tidak mereka perhatikan. Tujuannya dalam ayat ini adalah litakrir wa taubir, untuk mencela mereka, untuk memposisikan mereka sebagai contoh makhluk yang luar biasa perangai buruknya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita semua, alam yudriku biukulihim muhana. Tidakkah kalian lihat sosok kaum yang akal sehatnya hilang, akal pikirannya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Muhana hadzal ilah al-maz'um. Mereka memposisikan dengan kerendahan akal mereka yang sudah hilang tadi itu mencari Tuhan yang mereka anggap sendiri. Mereka jadikan Tuhan itu karena anggapan mereka sendiri. Alladzi la qudrata lahu alal kalam. Padahal Tuhan itu nggak bisa ngomong. Tuhan yang mereka bikin dari anak sapi tadi itu nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara. Wala ala naf'i wa dhar. Nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa menolak bahaya atau mudarat. Fa kaifa takhuduhu ilahan wa abaduhu min dunillah. Sebab itu bagaimana mungkin kok mereka bisa menyembah kepada patung anak sapi itu dianggap sebagai Tuhan yang punya kekuatan selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lihat lebih lanjut kisah dialog antara kisah kejadian dari penyembah patung anak sapi ini yang dipimpin oleh sosok yang bernama Samiri. Kisah Musa wa Samiri. Sekarang kita masuk kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Samiri. Di mana Samiri itu adalah qala mufassirun, para mufassir itu mengatakan siapa Samiri? Ya ma'a rajulun minal munafiqin yusamma
As-Samiri al-Huliyyi allati kanat ma'a Bani Israil. Ada seorang laki-laki munafik dari kalangan Bani Israel yang dikenal bernama Samiri. Dia awal ini cerita awalnya kenapa jadi Bani Israil menyembah patung anak sapi itu. Itu diawali dari sosok manusia munafikin yang bernama Samiri. Dia mulai ngumpulin harta-harta yang sempat terbawa dari Mesir itu, ya, permata, perhiasan dikumpulkan, ya. Wa kana rajulan muta'an fihim za qadarin wa nufudin. Awalnya dia adalah sosok yang dia sedikit punya ketinggian budi, dianggap orang yang lebih terhormat, ya, lebih berpendidikan, ya, punya kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang lain. Wa dzalika fi ghibati Nabiyillahi Musa al-Kalim. Kejadian ini terjadi saat Nabi Musa tidak hadir. Nabi Musa ada sedang munajat di hadapan Allah yang 40 hari itu. Jadi ini kaumnya Samiri mengajak kaum Bani Israil ini, ya, mengumpulkan harta perhiasan itu dalam kondisi Nabi Musa tidak ada di situ. Hina zahaba li munajati rabbi, ketika beliau pergi, Nabi Musa ini munajat kepada Allah Tuhannya. Tsumma saharoha wa sagha minha ijlan. Lalu dari perhiasan itu mereka buat, ya, sebuah bentuk makhluk, ya, patung yang dibuat berbentuk ijlan, seekor anak sapi. Wa ja'ala dzalika ijla mujawwafan. Nah, waktu bikinnya ini kayak kenapa dalam bahasa Quran tadi kok ada bunyinya juga. Nah, gara-gara ada bunyinya itu disangka oleh kaum Israel ini bukan patung biasa. Ini patung ada suaranya. Ini patung punya keberkahan, punya tuah gitu ya kalau bahasa sekarang. Punya tuah. Ini pasti punya sesuatu yang istimewa yang bisa memberikan dampak positif buat kehidupan kita manusia. Dianggapnya begitu. Padahal waktu membuatnya, Samiri itu membuat ja'ala dzalikal ijla mujawwafan. Dibikin, ya, anak sapi itu mujawwafan. Mujawwafan itu ada ujung-ujung yang terbuka. Jadi ada lubang-lubang, ya. Wa wadu'a fi jawfihi anabib ala wajhin makhsus. Lalu kemudian diletakkan di situ ada sebuah tutup yang tidak sempurna. Dibikin kayak pilah-pilah begitu. Anabib itu jadi semacam kita bikin kisi-kisi gitu ya. Tumawadu at-timsal ala muhibbar riyah. Kemudian patung anak sapi ini diletakkan di tempat yang agak tinggi yang bisa kena angin. Fadhahara minhu sautun syadid. Maka tentu saja patung yang ada lubangnya dari ujungnya ke ujungnya sebelah sininya, lalu ada kisi-kisi kecil, kena terpaan angin, membuat dia punya suara besar, ya. Yushbihu sautan khuwari bakor, yang suaranya kayak jenis suara anak sapi hidup. Jadi kayak suara kayak suara mendung gitulah. Padahal di qauluhu ta'ala, di situlah makanya Allah katakan bunyinya kalimat itu, ayat itu, kalimat Allah di sini bunyinya ijlan jasadan lahu khiwa, yaitu seekor anak sapi yang berbentuk yang kemudian bisa bersuara. Nah, pengertian bisa bersuara itu karena dia dibuat sedemikian rupa oleh si Samiri, ada lubangnya, ada kisi-kisi kecil, lalu kena angin, diterpa, begitu terpa angin, dia punya suara. Suara itu adalah suara, ya kayak kita bikin sesuatu, angin itu dikumpulkan, lalu kemudian dikeluarkan kembali di tempat yang lebih kecil, maka dia siap bersuara. Kayak kita bunyi seruling atau seperti itulah suara. Nah, itu yang dibentuk oleh Samiri. Qala al-Habib Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengomentari begini dalam konteks ayat yang kita bahas ini, kata beliau, yukhbiru ta'ala min dalalin man dalla min bani Israil fi ibadatil ijl. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kesesatan yang dilakukan oleh kaum Bani Israil ini dengan mereka menyembah patung anak sapi itu. Alladzi takhadahu lahum Samiri minal kulli, yang dibuat dengan arahan pimpinan dari Samiri, dari mengumpulkan perhiasan harta-harta yang mereka punya saat itu. Fasyakkala lahum minhu ijlan jasadan la ruha fihi, yang akhirnya dibuat sebagai sosok patung yang berbentuk seekor anak sapi yang berbentuk badan, jadi walaupun nggak seperti sapi beneran bentuknya,
Ya mirip-mirip aja gitu, ada kepalanya sedikit, ada badannya, ada kakinya gitu. Tapi asalnya la ruha fihi, nggak ada ruhnya. Dia nggak bisa bergerak. Wa qad ihtala bi idkhalir rih fihi hatta sara yusma' lahu huwarun ayu sautun ka sautil baqar. Kata Imam Ibnu Katsir ini, lalu sengaja dibuat oleh Samiri itu bentuk kecil lubang itu untuk membuat masuknya angin, yang ketika angin itu masuk akan kedengaran suaranya di bagian sisi berikutnya itu seperti suara yang berbeda. Nanti bunyi suara yang bukan suara angin yang aslinya mungkin hembusan saja, tapi menjadi suara yang kasautil baqar, seperti ucapan atau suara sapi itu sendiri, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi ini dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab beliau bab yang kedua halaman 51 disebutkan demikian. Maka kata beliau lebih lanjut, fa fi qaulihi ijlan jasadan lahu khuwar, maka ketika Allah mengatakan kalimat ijlan, seekor anak sapi, sebuah bentuknya yang punya suara, adalah sifatnya tanbihun ala annahu lam yanqalib ila ijlin haqiqiyyin min lahmin wadamin. Bahwa sesungguhnya itu sebuah peringatan buat kita orang-orang yang berpikir yang berakal ini, bahwa patung itu semata-mata patung biasa yang tidak akan mungkin bisa berubah secara hakiki menjadi patung yang seolah-olah punya daging, punya darah. Wa innama huwa ijlun min zahabin. Anak sapi yang dibentuk itu adalah hanya anak sapi bentukan patung yang dibuat dari zahab, dari emas. Yusbihu fi syaklihi suratul ijl haqiqi, yang hanya dibentuk modelnya kayak model anak sapi. Fahum ya'rifuna annahu min zahabin, padahal kaum Bani Israil itu tahu itu mereka yang bikin sendiri, itu dibuat dari emas. Laisa lahu minal haqiqah illa suratul jasad, bukan makhluk beneran ya, kecuali hanya gambar, dia kayak makhluk bener, begitu. Walakinnahum futinu bihi lisautir rahim, tapi mereka dapat ujian dari Allah di situ dengan seolah-olah makhluk itu kayak punya suara tersendiri. Padahal suara itu karena bentuknya dibikin begitu oleh Samiri. Wankabbu alaihi ya'budunahu. Saat itu mereka mendengar itu bisa bersuara lijuarihi wa huwarihi, ya, suara yang keluar dari kisi-kisi yang dibuat tadi. Faqalu, lalu mereka bilang begini. Ini orang yang tidak berpikir dengan akal sehat mengatakan, laulam yakun ilahan lima kana lahu hadza sautul ajib. Kalau dia bukan Tuhan, gimana mungkin kok ada suaranya seperti itu? Itu bahasa mereka. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana mungkin ada suara yang seperti itu? Jadi mereka itu kagum, terheran-heran ada suara dari makhluk yang mereka bikin. Ini berarti memang mereka bikin, tapi saya itu menjelma menjadi sosok yang punya kelebihan, punya kekuatan bagi mereka. Fangkabu alaihi ya'budunahu, maka mereka tersungkur, ya, merendahkan diri mereka, lutut mereka di bawah, sujud kepada makhluk itu. Ya tadarrauna ilaihi wa yastanjidunahu. Mereka juga sujud kepada kayak sujud, walaupun nggak sampai kepalanya ke bumi. Waqad wabahahumul Qur'an wa sanna'a alaihim ala hadas safhi wa dalal. Al-Quran menerangkan tentang kerendahan diri kaum manusia semacam itu, betapa bodohnya mereka, betapa sesatnya mereka yang menjadi sosok kaum manusia-manusia yang sampai akhirnya sujud merendahkan diri di depan makhluk yang bernama patung terbuat dari emas tadi. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabilan ittakhaduhu wa kanu zalimin. Ya, balikan dalam Al-Quran di ayat 148-nya kalimat, tidakkah mereka memperhatikan bahwa makhluk yang mereka bikin menjadi patung tadi itu adalah makhluk yang tidak bisa berbicara kepada mereka, tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka, menunjukkan jalan, dan mereka kalau demikian menjadikan makhluk itu sebagai sesembahan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ka'anal ayatu taqul,
seolah ayat ini lebih lanjut mengatakan min haqqil ilahi an yakuna hadiyan, bahwa sosok yang disebut Tuhan itu mestinya adalah sosok yang punya kemampuan memberikan hidayah, memberikan arahan, memberikan petunjuk. Mutakalliman, bisa berbicara. Mursyidan, bisa mengarahkan, ya, bisa menuntun kita ila sabilil haq wa minhajihi, menuntun kita menuju pada jalan yang lurus, kepada rambu-rambunya yang benar. Fakaifa yakunu hadzal ijlu ilaha, bagaimana mungkin anak sapi ini yang dibuat sebagai patung menjadi Tuhan? Walaysa lahu syai'un min hadhihi sifat, dia tidak punya sifat-sifat yang tadi disebutkan sebagai sifat Tuhan, yaitu bisa berbicara, bisa menunjukkan, bisa mengarahkan, bisa menuntun, bisa menyampaikan kita kepada kebenaran. Bagaimana mungkin itu dianggap sebagai Tuhan? Nah, pada dalam tafsir tafsir Hizbul Quran, saya tutup menggambarkan gambaran tentang anak sapi ini sebagai sosok Tuhan pada kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa pada waktu itu sebetulnya adalah sebuah simbol pembelajaran terhadap kita umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman ini. Betapa kita akan mendapati suatu zaman nantinya, zaman pada kita saat ini, ada sosok-sosok di antara kita umat manusia ini, karena mereka juga adalah orang yang pintar, mereka juga adalah cendekiawan, mereka juga adalah para ulama. Tanpa disadari, mereka berhadapan dengan sosok, katakanlah, dia seorang pemimpin, dia seorang penguasa, dia seorang raja, yang ternyata kita tahu keterbatasannya. Dia mengatakan bisa menghidupkan hanya karena dia membiarkan hidup tahanannya. Dia mengatakan bisa mematikan hanya karena minta kepada Al-Ghazali yang membunuh tahanannya atau orang yang ditawannya itu misalnya. Nah, itu dianggap dia kuasa, dia hebat. Nah, kita akan melihat dalam kehidupan nanti sosok-sosok patung anak sapi dalam wujud kehidupan nyata dan umat Nabi Muhammad SAW ini. Akan ada mereka yang memposisikan sosok makhluk ini sebagai Tuhan. Mereka sujud, artinya mereka menundukkan kepandaian mereka kepada orang itu. Karena mereka pintar, karena mereka adalah orang yang berilmu. Tapi dia rendahkan dirinya karena sebab orang tadi katakanlah menjanjikan materi yang bersifat sementara itu kepada mereka. Nah, oleh sebab itu akhirnya digambarkan dalam ayat ini bagaimana nadamul Yahud, ya, ala tilkal dinayah. Bagaimana orang-orang Yahudi berikutnya ini digambarkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, mereka menyesali tentang perbuatan kebodohan mereka ini. Ini perbuatan jahat mereka, kebodohan mereka. Yaitu mabayyana ta'ala nadima haula'il yahud. Kemudian ayat ini selanjutnya menggambarkan tentang penyesalan orang-orang Yahudi ini, ya. Wa hasratahum ala martakabu min jinayah, ya, terhadap rasa mereka menyesali melakukan kekeliruan dalam penghambaan kepada Allah ini, ya. Mereka mulai akhirnya menyesali. Ba'da an ada ilaihim Nabi Musa alaihissalam. Sesudah Nabi Musa kembali kepada mereka. Jadi ternyata keadaan mereka ini berubah, mereka jadi menyesal dengan kelakuan mereka sendiri setelah Nabi Musa alaihissalam di hadapan mereka. Wa bayyana lahum dalalum ma fa'aluhu faqala subhanahu, dan kemudian diterangkan kepada mereka tentang kesesatan apa yang mereka perbuat, ya, dari Al-Quran ini ketika Allah membahasakan kalimatnya walamma suqita fi aidihim, tatkala akhirnya telah jatuh, ya, apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi maksudnya setelah mereka menyesali apa yang mereka perbuat, ya. Jadi artinya adalah, ya, nadamu ala jinayatihim wastadda nadamuhum. Mereka menyesali perbuatan kekeliruan mereka dan bertambah penyesalan mereka, ya. Wara'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan ketika mereka melihat ternyata mereka akhirnya sesat jalan betul-betul dengan ajakan Samiri tadi ini, mereka baru mengatakan telah sesatlah orang-orang yang semacam itu. Qalu, akhirnya mereka bilang, la illam yarhamna ya Allah, seandainya engkau tidak memberikan rahmatmu kepada kami,
Rabbuna, engkau ya Allah Tuhan kami memberikan rahmat kepada kami, wa yaghfir lana, engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Itu demikian. Seolah mereka mengatakan, ya laha man saqata hawa biha banu Israil ila asfali safilin. Wahai zat Allah yang telah menjadikan kami tersungkur sebagai makhluk, ya, sebagai kaum Bani Israil menjadi makhluk yang asfala safilin, menjadi makhluk yang sosok manusia yang hidup dalam kerendahan, di ibadatihim, ya, zakral baqar Allah wa huwal ijl, ya, dengan menyembah sosok makhluk yang mereka bikin sendiri, yaitu dalam bentuk tadi patung anak sapi, walakinna jinsa ya'lifuhul jins, tapi yang namanya makhluk manusia, makhluk yang mereka bikin tetaplah makhluk yang tidak punya apa-apa, walau lam yakunu min sinfil baqar, tetap dia tidak bisa bersifat seperti sifatnya, jangankan sifat Allah, sifat anak sapi pun dia nggak punya. Ya, anak sapi bisa bergerak, bisa loncat, bisa lari, itu mereka nggak punya. Ya, ma'abadu ijlan lahu kuat, semata-mata karena mereka melihat makhluk yang mereka bikin itu ada suaranya sedikit, yang suaranya mirip dengan suara anak sapi beneran. Nah, itu dianggap ini adalah sosok wakil Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri, yang mereka menganggap itulah yang perlu mereka sesembahan yang mereka bisa minta agar mereka bisa hidup selamat dan kehidupan selanjutnya. Inilah yang terjadi pada kaum Bani Israel. Ya. Lalu kemudian hina raja'a Musa ila Bani Israel, ketika Nabi Musa akhirnya kembali kepada kaum Bani Israel tersebut, wa ra'a ma ra'a min dhalali qaumihi, dan ketika Nabi Musa akhirnya melihat, ya, kesesatan dari kaumnya itu, tarahal alwa, Nabi Musa ini baru pulang. Jadi pada zaman sekalian Nabi Musa begitu pulang menemukan kaum Bani Israel itu masih bawa lauk itu. Jadi ada yang dari kulit bilang, ada yang dibilang dari batu. Ya, isinya ada tulisan-tulisan disebut dengan law, alwah. Kalau kita bawa kitab, buat tulisan petunjuk dari Allah, menemui kaumnya, saat dia datang menemui kaumnya, lihat kaumnya begitu menyembah selain Allah, menyembah patung. Maka yang terjadi adalah ghadaban, yang terjadi adalah tarahal alwah min yadihi allati fiha ahkamu Taurat. Beliau melemparkan alwah yang beliau pegang yang berisi petunjuk kitab Taurat itu. Min syiddatil ghadab wa farqil dhahr, karena sebab marahnya, karena sebab beliau udah lagi capek, karena beliau baru pulang. Ini hati dia ini. Beliau baru pulang 40 hari mengajar kepada Allah, tentu capek, lelah, bukan lagi nyaman. Begitu pulang melihat saat umatnya menyembah patung, maka tambah marahnya luar biasa. Kok bisa semacam itu yang terjadi? Maka memuncaklah kemarahan Nabi Musa alaihissalam, marah karena Allah. Ya, ghadaban lillahi wa akhadha bi ra'si akhihi Harun yajruhu min syari, sampai Nabi Musa rambut saudaranya yaitu namanya Harun ditarik ke arah dirinya, kepalanya dibentutin kepada dirinya. Wallan minhu annahu qad qassara falam yanhahum an dzalika dhalal. Ya, karena dia mengira Harun ini membiarkan kaumnya melakukan itu begitu saja, ya. Enggak memperingatkan, enggak mengingatkan kaumnya dari kesesatan semacam itu. Qala Ibnu Abbas menafsirkannya begini, ya, biar kita paham lebih intinya. Jadi lama ayana qaumahu, jadi tatkala Nabi Musa melihat dengan mata kepalanya sendiri perbuatan kaumnya, jadi bukan dengar-dengar ini, tidak langsung dilihat di depan matanya, kaumnya ini menyembah patung. Ya. Waqad akafu ala ibadatil ijl, melihat kaumnya merunduk, merendahkan diri di depan patung anak sapi tadi, alqa alwaha fakasoroha ghadaban billah, dia lemparkan yang dibawa berupa lauh petunjuk-petunjuk Allah yang nanti jadi kitab Taurat itu terlempar, ya, dilempar oleh beliau. Wa akhadha bi ra'si akhihi, dan dia mengambil kepala saudaranya, ya juru ilahi, dideketin, ya, paksa pada dirinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rajulan hadida, yang kita tahu Nabi Musa adalah sosok yang sangat kuat. Kalau dia narik, nanti kuat, karena dia orang yang kuat kayak Al-Gojo gitu lah. Sariqul ghadab,
lintihaka maharimillah. Betul-betul marah karena marahnya itu melihat kaumnya kok melakukan seperti itu. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang terlarang luar biasa, terlarang yang terlarang betul. Ini larangan Allah yang diharamkan oleh Allah yang mereka lakukan. Ini dalam kitab-kitab tafsir itu diterangkan semacam ini hampir ya. Misalnya dilihat kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Jauzi, Tafsir An-Nisaburi, semuanya rata-rata meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini. Jadi wa ila dzalika tusyirul ayatil bayyinat. Dari cerita inilah kita bisa melihat ternyata memang bunyi ayatnya seperti itu dalam ayat yang ke-150. Falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Dan tatkala Nabi Musa pulang kembali kepada kaumnya dalam keadaan sangat marah, asifan, dan betul-betul sangat sedih. Jadi marah dan sekaligus prihatin. Kok bodohnya seperti itu gitu. Marah, sedih bercampur. Jadi asifan itu syadidul huzni. Jadi sangat sedih betulnya. Qala ya, bi sama khalaqtumuni min ba'di. Kok bisanya kalian melakukan perbuatan yang semacam itu ya? Sesudahku, ketika aku nggak ada, aku lagi nggak ada, kok bisa kalian melakukan perbuatan semacam itu? Ajiltum amra rabbikum. Apakah kalian pengen buru-buru dapat janji Tuhan, pengen cepat-cepat dapat kenikmatan, pengen cepat-cepat dapat petunjuk yang katanya dari segala petunjuk, padahal sudah Nabi kita bilang nanti aku munajat kepada Allah, aku akan pulang bawa petunjuk. Inilah petunjuk hidup yang membuat kita akan bahagia di akhirat. Itu begitu. Wa al-waha wa akhadha bi ra'si akhihi yajuruhu ilaihi. Yang Nabi Musa sampai melemparkan al-wah atau loh itu lembaran-lembaran tadi yang terbuat dari bebatuan ataupun dari kulit-kulit ya, yang kemudian dia ambil kepala saudaranya didekati padanya, kaki marahnya, dia ngomong ya benar ummah. Kemudian qala ini yang berkata kemudian Harun bilang begini karena ditarik begitu, Harun sudah nggak kuat, dia menjawab ibna umma wahai anak ibu. Innal kaum Bani Israel ini istad'afuni, membuat aku nggak berdaya. Jadi dia dipaksa, dia dilemahkan. Ya, jadi Nabi Harun itu bukan yang nggak memperingatkan, dia mengingatkan, tapi ternyata mereka lebih kuat kaum Bani Israel saat itu. Tak wakadu yaqtulunani, bahkan mereka hampir saja mau membunuhku, kata Harun. Fala tusmit biyal a'da, maka engkau janganlah bersikap seperti memberikan kegembiraan pada mereka. Jadi maksudnya kalau Harun dipaksa begitu oleh Nabi Musa di depan mereka, Harun bisa jadi akhirnya mungkin terluka oleh Nabi Musa, mungkin dia dipukul, mungkin dia mati misalnya, itu akan menjadi kegembiraan kaum Bani Israel. Maka kata Harun, malah terus dia ada, jangan sikapmu ini membuat senang mereka, musuh-musuh Allah itu. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, dan jangan kau biarkan aku menjadi sosok dari mereka yang berbuat zalim itu. Qala rabbighfirli wa li akhi, maka Nabi Musa pun akhirnya bermunajat kepada Allah, berdoa, ya Tuhan ampunilah aku, wa li akhi, dan saudaraku ini, wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin, dan masukkanlah aku dalam rahmatmu, dan kau adalah zat yang sebaik memberikan kasih sayang. Jadi yang paling baik memberikan rahmat kepada setiap makhluknya. Inilah kisah Nabi Musa AS. Sebetulnya ada pembelajaran yang ingin saya komentari dalam ayat ini, ketika melihat waktu saya cukup lanjut sampai di sini pembacaannya. Tapi nanti ada pembelajaran yang mungkin bisa disinggung dalam kesempatan yang akan datang atau dalam dialog ini nanti, tentang bagaimana kalau orang pulang dari sebuah perjalanan jauh, ya, melihat sebuah kejadian seperti itu, ini ada sebuah pelajaran, dan bagaimana sikap Nabi Musa yang terlalu terburu-buru memperlakukan saudaranya Harun semacam itu, ini juga harus jadi pelajaran buat kita. Saya kira sampai di sini dulu para jemaah sekalian, Pak Idam dan para jemaah yang dirahmati Allah, sampai ayat yang ke-150, 151 bahkan. Sampai 151 kita di sini. Baik, sama-sama kita bermunajat, merendahkan hati kita juga di hadapannya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Anta rabbuna wa anta maghfiruna wa nahnu ibaduka. La ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkaulah Rabb sembahan kami. Kami adalah hamba-hambamu. Engkaulah maksud tujuan hidup kami. Ridha oleh yang kami cari, ya Allah. Allahumma pilih hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa syahidina wa qaidina wa dabarina wa ustana, ya Rabb. Ya Allah, ampunilah kami semua, ya Allah. Kami yang hadir pada kesempatan ini maupun kami yang tidak hadir pada kesempatan ini. Kami yang masih tahu dengan kesempatan untuk hidup pada saat ini, dan kami saudara kami yang telah wafatkan sesudah kami ini, ya Allah. Kami yang laki dengan perempuan, semua kami yang bisa maupun yang kecil, ya Allah. Allahumma ta'ala, Allahumma la ta'ala illa ala ma zalamana wa la ta'ala akhiratana. Allahumma la ta'ala di dunia akbar amina wa la maula wa ilmina wa la ta'ala illa ala ma zalamana wa la tusallit alaina wala tusallit alaina fi dunubina man la yarhamuna fina wala yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan, Kau jadikan kepada kami kecintaan kepada kami kepada dunia ini sebagai yang tertinggi dalam apa yang menjadi cita-cita hidup kami ini, ya Allah. Yang Kau jadikan pengetahuan kami adalah hal-hal yang bersifat materi, yang menjadi harapan dan keuntungan cita hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan dalam diri kami menjadi hamba-Hamba-Mu yang dikuasai karena sebab kesalahan kami dan dosa-dosa kami oleh pemimpin yang tidak takut dan tidak sayang kepada kami, ya Allah. Dan jangan Kau biarkan rasa dendam dalam diri kami kecuali kepada orang yang menzalimi kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu faedah semua. Ada hal yang enggak pas, kita tutup bersama dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik.